So kita cabut dan kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, tadi sudah sesi pertama. Sebelum maghrib kita perkenalan wayang pandang tentang perjuangan DIY. Maka pada sesi kedua ini kita langsung akan mendengarkan pemaparan dari para tokoh-tokoh kita, pembicara dari partida yang telah hadir. Yang kita undangkan ini dua yang sudah hadir. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, beliau ada di belakang kita semuanya. Kemudian ada sahabat kita Dr. Bunyani juga sudah hadir. Ini yang belum hadir Profesor Dr. TB Jafar, kemudian Ustadz Agus Yunanto. Pada Ustadz Agus ke depan, kemudian Pak Dr. Bunyani ke depan, sambil kita menunggu Prof. TB Masa Jakbar. Nanti kita akan menggunakan dengan yang lebih grassroots. Nah, jadi kita minta bicara pertama ini dari Ketua Dewan Anies, Bang Efra, ya, maju depan. Ini karena masalahnya di akar rumput, kita pengen tahu seperti apa ini, karena ini ada tsunami politik, nggak disangka-sangka. Saya bilang banyak yang galau karena di grup WA begitu ternyata Anies tidak berpasangan dengan AHY, itu terbelah. Kenapa dengan Caimin bukan dengan AHY? Akhirnya mereka saya lihat galau di mana. Semua grup WA sama seperti itu, seragam. Ini di akar rumput. Ini saya tertarik salah satunya Ustadz Khattab itu ada tulisan di WA ngomong dengan bergabungnya Anies dengan Caimin ini jarang dakwah. Ada apa sih di grassroots dengan berita dadakan seperti ini? Efeknya apa dan maunya apa? Nah, jadi saya minta kepada Bang Efra untuk menyampaikan isi hatinya. Padanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atau Moderator. Ini sebelum saya cerita tentang kegalauan kita, ini temanya kegalauan sebetulnya. Kalau di akar rumput atau resort. Mungkin saya akan coba memperkenalkan dulu ya. Memperkenalkan diri. Nama saya Efra S. Hussein, atau saya ini mewakili salah satu relawan dari ratusan relawan Anies Baswedan. Nama relawan kami itu Aliansi Kerakyatan untuk Anies. Kami menyingkatnya Aku Anies. Aku Anies ini dua makna. Satu adalah pernyataan sikap bahwa kami adalah Anies, kami memilih Anies. Yang kedua adalah kepanjangan itu tentang Aliansi Kerakyatan untuk Anies. Jadi Aku Anies, Aliansi Kerakyatan untuk Anies. Kerakyatan ini maknanya sebenarnya adalah dasarnya adalah tiga: kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan akses ekonomi. Itu yang menjadi kedaulatan dari sebuah kerakyatan. Nah, di kami itu berbagai macam latar belakang, Pak. Dari berbagai kelompok inilah kami coba melihat sosok Anies jauh sebelum pilkada. Bahkan ketika pilkada pun kami juga sudah melihat itu semua. Nah, saat ini kami sudah ada di beberapa hampir di seluruh Indonesia jaringan kami. Nah, kami coba mengembangkan ini terus sampai pada saat nantinya ketika pertarungan akan terjadi di 2024. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Ketua, ketika di Jakarta pertarungan bagaimana kita bermain untuk Anies Baswedan dengan segala persoalan-persoalan di tengah gelombang
politik, gempa politik yang luar biasa gitu. Munculnya kasus Ahok segala macamnya. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lewati. Kita lihat pada hari ini sebuah pilihan yang kita lihat bersama-sama. Kami sebagai relawan sangat selalu mengamati gerak dinamika politik yang terjadi. Ketika pilihan muncul dukungan 3 partai koalisi, Demokrat, PKS, dan Nasdem, kami hanya bisa berharap bahwa di tingkat elit pun suara-suara seperti ini tidak hanya didiamkan, artinya tidak hanya dianggap tidak ada kegelisahan ini pasti ada. Dan kami berharap apa yang menjadi misi, apa yang menjadi keinginan bahwa Anies Baswedan tampil di 2024 dan menang itu sebuah harapan yang mungkin saat ini akan terus kami perjuangkan. Walaupun ada kegalauan, walaupun ada kegelisahan. Nah ini yang mungkin perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin kepada para tokoh-tokoh kita, abang-abang saya di depan, ya, dari GMJ, dari FUI segala macam. Kami berpikir ini tekanannya cukup berat gitu. Ketika Anies Baswedan harus memilih Mohaimin Iskandar. Sehingga sampailah pada kegalauan-kegalauan yang mungkin kami rasakan juga di relawan. Nah, kami mencoba di tingkat nasional, kami mencoba memberikan gambaran bahwa yang namanya politik itu dinamis, yang namanya politik seperti ini. Memang teman-teman harus mencermati ya Presiden. Nah kemudian pada hari menjelang deklarasi itu muncul video dari Anies Baswedan ya, dari Mas Anies, bahwa seluruh relawan tetap satu tujuan, tetap kompak, tetap seperti itulah isinya. Nah mulai di situ kami berpikir ulang, oh berarti memang semua rentetan ini adalah diketahui oleh Anies, artinya sudah pasti diketahui. Nah di sini kami mulai agak sedikit shock. Oke, berarti track apa keinginan yang kita perjuangkan tetap pada koridornya, bahwa relawan tidak harus terlalu galau sekali. Nah itu disampaikan oleh Mas Anies dalam video yang disiarkan itu kalau nggak salah saya jam 21 lah, jam 9 malam jelang deklarasi. Nah komitmen kami adalah pada saat itu sebagai relawan, oke, berarti track tetap on the track kita. Sampai hari ini kami masih mencoba mengamati dan melihat apa yang sedang terjadi sebenarnya di tingkat elit. Nah ini gambaran kegalauan yang kalau dilihat dari perspektif kami sebagai relawan. Tentunya banyak perspektif, banyak pandangan, banyak sudut pandang lah, tidak hanya dari sebagai relawan dalam bentuk organisasi, individu-individu yang memang punya keinginan Mas Anies jadi